Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contoh yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in di sekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat, mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit kan hancur, semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal? Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati, jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni bareng-bareng ruhin dan sebagainya, kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Ya, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman, karena ada suhtullah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah, loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud nopo dereng. Dan Allah pun beraksi nopo dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro, ya sekarang juga Allah itu adepti. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Allah wujudnya saiki lho, kita ini kan nyembah Allah. Apa wujudnya saiki kok ditunda suben, bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kian saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngerti. Kalau balik ini balik ya. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu hanya rano terus. Sing rano itu pamahaman, jadi utekem sing rano itu ora kok masalah swarga dan apa. Lu coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Sabtul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen, apa mulang sampean ya kesuwen, mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok kenapa ibadah. Iku kesuwennya ngeten. Engkau mulang ning rugen wis kasil mulang yo golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amali. Wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake ya Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya ora apa-apa, mulang rugen rasido ora apa-apa. Pengen ke dhuwur rugen rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran kok kontrake sebab pangeran Allah wis wujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku ditulis sida. Paham.
Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran, karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga jadi kemana kados kula misalnya kepengen haji, Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengen, tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai apa? Ibadah, karena saya tahu boleh haji ya ridhani Allah, sekarang juga ya ridhani Allah. Dari dana Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kapan suka kapan sodako diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham gitu. Jadi itu memang begitu, orang hakikat itu nggak pernah kesusu. Itu jenis wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Berikut zaman kiri untuk ridani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham ya? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat, innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat, paham ya? Itu nak oleh mana nih wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak. Jo ngaji mek kula enak. Dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Mana ada sampean terima sampean. Tak kula mawon niku wis biasa. Jadi, kus kok aman lunga-lunga, nggak terus piye, hukumnya gue piye, ya hukum. Lalu kalau itu cerita, Kiai Arwani top Kiai Quran top Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren, mau urusan belanja bawa agak keren, cuma pindah nih masjid tadi. Jadi ya basaria sekali, lebih aman. Nih masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu soal enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men sampean. Lah nek kenapa mubalek mlepuk mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran di ibadah, berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat. Mungkin dari awal Nabi ngendikan dimulai niat, maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nyaman. Lalu kulon ngerasa ibadah. Nah, di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni ini kayak ini teko, karena kayak ini nak sepuh watak watak, abang imami kok ngombe pil se, bariku derdek ratu teko. Iku dari kanjeng Nabi, wong sing ngenteni imami teko, iku ya cek sholat terus, senajan tau urung sholat. Menurut kanjeng Nabi tau dipraktek mau jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapko sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menuduki kentong kelontangan. Mantan preman, dan mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawat dong. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser ora apa. Jare wong fikih lah, ono-ono ae. Urune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker.
Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sudah begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati, tapi per detik dia tetap berdialog dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Disebut Quran yastarun itu transaksi. Inna wasara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho. Ngeleng-eleng ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wasara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di baduk ya gue sujud, dua lisan ya gue mulang, mertua dua lisan ya gue ngandani mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-marat. Wes melarat ngenes den. Kok ditonggo sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, wahaba ahli dusur fil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggowo donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingnya angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Mergo wong soleh melarat tuh nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Wah matane wong itu. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo soleh, salate kados kita, pasane kados kita. Cuma wa tasodakuna bi buduli apa? Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, tapi saat ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nah waras, nah orang waras ya diparingi waras. Ya ini waras sampai malah kayak opo. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pe ngorupseni apa, pe kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo momone neraka selawase pangeran yo ana salahe.
Dia ku mau kalau ngiral hadis kutsi, sak bedik-bedike wong misalnya umurnya 100 tahun masih ate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran nopo lho. Mulane pangeran anyiksa ya ono batese wong maksiate wong ya ono batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros kok mlebu swarga. Dari wong iku nggih ngertos Gusti iki kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae ngene taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane yo 80 tahun. Yo kene neraka ae, nang kok bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk swarga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Dia tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus do. Malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ono cerita ning swarga pas ada kok swarga, eling ra stabil dakon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nah Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan itu barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa fani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa fani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, aku ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham ya? Nah, jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah, ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gede syukur. Sampeyan bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula nu wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar nonton kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi, yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kue kono kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Itu yang luar biasa. Nabi akhirnya ngendikan, wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut, wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaysa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah ini salah letak itu kan yo dosa. Mari bujum sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham?